Shalom dalam nama Yeshua HaMashiach Adonai. Saudaraku di dalam Yeshua, di mana saja Anda berada. Haleluya. Kali ini saya terus menyambung berita Yeshua HaMashiach Adonai yang dibukakan kembali rahasia tentang laut kaca emas. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua, kali ini apa yang Yeshua bukakan rahasia tentang tempat titik terpancarnya semua peristiwa terjadinya Alkitab, penciptaan alam semesta, dan juga zodiak takhta Tuhan yang ada di bumi, yaitu terdapat di wilayah Tage, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, Kepulauan Papua, Indonesia. Nah, tempat ini adalah tempat yang Tuhan bukakan kembali rahasia tentang laut kaca yang ada di alaman surga. Tempat Tuhan masuk keluar ke bumi. Pokok penyampaian ataupun juga tema penyampaian dalam berita Sion ini, berita yang kudus dan terbinasakan ini adalah laut kaca emas yang ada di Danau Tage, Papua Tengah, Provinsi Papua, adalah tempat yang dipagari Tuhan oleh kaca emas Tuhan sendiri. Haleluya. Itu yang akan saya sampaikan, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, satu titik tempat mori-mori Kristen yang Bapa telah memilih dan telah menetapkan di alaman surga, tempat Tuhan masuk keluar ke bumi, di mana pada kali ini Bapa sudah memberitahukan kepada kami untuk kami harus sampaikan ini, kami harus umumkan ini, sehingga apabila orang datang di tempat titik lokasi ini, yaitu di wilayah Tage, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, Kepulauan Papua, supaya bisa mereka menjaga kekudusannya, bisa menjaga kebenarannya, sehingga di sini Tuhan menyimpan banyak rahasia tempat lintasan peristiwa-peristiwa Alkitab itu terjadi dan lain-lain. Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, dengan demikian ketika hamba menyampaikan apa yang Bapa suruh sampaikan, maka biarlah orang mulai takut dan berhati-hati untuk hidup di tempat titik yang Tuhan sudah memilih dan menetapkannya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, karena waktu kedatangan sudah semakin dekat dan tempat itu sudah dipulihkan kembali di dalam dimensi roh. Di dalam nama Tuhan Yeshua kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, kita lihat ini peta. Ya, sebelum saya sampaikan ini, peta ini from Jerusalem to Papua atau Irian Jaya. Israel dalam tanda darah, penyingkapan tabir Yahweh tentang Papua masa lalu, kini, dan akan datang, yang terdampar di atas permukaan peta datar bumi. Jadi ini Yerusalem, Papua ada di sini. Kalau kita lihat di peta datar itu, ini Yerusalem, Papua ada di sebelah ini. Ya, di garis dur baku dekat ini. Ini baku dekat, lihat dari sini. Ini Yerusalem, Papua ada di sini. Ini peta lain ini. Ini Australia di belakang. Ya, saudara-saudari, itu bagian yang mungkin saya sampaikan ini. Kalau ini saya bicara ini luas. Di mana forum Yerusalem to Irian Jaya. Saya fokus di lautan tuangan yang ada dalam bejana Bait Salomo. Ya, bejana Bait Salomo.
Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, saya baca saja supaya ada dasar untuk saya bisa menjelaskan apa yang bisa sampaikan, apa yang Roh Kudus bukakan, apa yang Yesus memberitahukannya. Baik, haleluya. 1 Tawarik 7 ayatnya yang ke-27. 23 sampai 26. Kemudian dibuatlah laut tuangan yang 10 asta dari tepi ke tepi, bundar keliling 5 asta tingginya, dan yang dikeliling-keliling oleh tali yang 30 asta panjangnya, dan di bawah tepiannya ada gambar buah labu yang mengelilingi sama sekali. 10 dalam seasta merangkum laut itu berkeliling. Labu itu buah 2 jajar dituan setuangan dalam bejana itu. Laut itu menumpan di atas 2 belas lembu, 3 menghadap ke utara, 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan, dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpan di atasnya, dan segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan, dan tepian serupa piala dan seperti bakun yang berkembang. Laut itu dapat memuat 2000 atau 2000 bat air. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, luar biasa. Kita lihat lagi mengenai tuangan ini, kolam pembasuhan yang terbuat dari tembaga ini. Haleluya. Di Wahyu 4 ayat 6, dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dikelilingi ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan sebelah belakang. Ada pula makhluk pertama seperti singa, makhluk yang kedua seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan muka yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Haleluya. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap penuh sekelilingnya, dan sebelah lain penuh dengan mata, dan tidak berhenti-hentinya mereka berkata berseru dengan siang dan malam, Kudus, Kudus, Kudus Tuhan Yahweh, Yahweh Maha Kuasa, sudah ada dan yang ada dan yang akan datang ada. Haleluya. Kita lihat lagi Wahyu 15. Judulnya itu nyanyian mereka menang, atau di judul lain di Alkitab terjemahan lain itu nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Yahweh. Dan aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api, dan di tepi yang lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Dan pada mereka ada kecapi Yahweh, dan mereka menyanyikannya, Musa hamba Yahweh, dan menyanyikan anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Adonai, Yahweh yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama, sebab Engkau saja kudus, dan karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran dan penghakiman. Ya, saudara-saudara terkasih, ini firman Tuhan. Sebelum saya masuk ke kesaksian rema apa yang Tuhan bukakan, saya jelaskan dulu itu tebalnya, bukan saya, tapi firman Tuhan di situ mencatat bahwa lautan tuangan dan 10 bejana tanah itu, bejana tempat pembasuhan itu, kalau di kemah Musa biasanya diikat mesbah dengan pintu kemah ruang kudus itu, di situ ada kolam pembasuhan. Kalau di Bait Salomo itu antara mesbah dengan ruang kudus itu, di situ ada patung tuangan. Bukan patung tuangan, tapi laut
laut tuangan dan 10 bejana. Ya, dia punya tebalnya itu 10 meter kali 10 meter. Atau angka 10 perintah Yahweh, hukum kesempurnaan Tuhan. Jadi sebelum saya jelaskan ini, tebalnya bibir itu sekitar setelapak tangan. Dan diameternya itu 10 asta, atau kalau di meter kan berarti 4,5 meter. Kelilingnya 30 asta, kalau dimeterkan berarti 13,5 meter. Dan kedalaman itu 5 asta, 2,25 meter. Ya, itu dia punya gunanya adalah imam-imam sebelum melayani itu biasanya mereka membasuh di situ. Kalau arti rohaninya itu tempat kolam pembasuhan itu setelah pelepasan pengakuan dosa dilakukan dengan penghapusan oleh darah Yesua, darah anak domba Yahweh atau darah Yesua itu. Nanti ada kolam pembasuhan, kalau yang sekarang disebut dengan setelah pelepasan bertobat, nanti ada namanya baptis air. Lalu masuk ke ruangan kudus dengan baptisan roh. Itu masuk ke ruangan kemah suci atau ke Bait Salomo itu. Di alaman di surga tingkat kedua atau yang disebut dengan ruang kudus. Saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi ini menggambarkan yang satu adalah zodiak, yang kedua itu adalah alam semesta penciptaan ini. Dia mulai dari mana? Mulai dari titik tempat itu. Yang ketiga adalah itu berhubungan dengan di mana hukum-hukum Tuhan itu ditegakkan oleh orang-orang yang kudus, orang-orang yang saleh. Baik, saya langsung masuk ke dia punya rahasianya, kembali ke topik pembicaraan. Jadi titik tempat terpancarnya bumi itu waktu tahun sebelum saya buka apa yang Tuhan sudah bukakan tentang rahasia Tage, Danau Tage, Kabupaten Deyai di Provinsi Papua Tengah, Kepulauan Papua. Ya, itu saya sedikit bersaksi tentang itu. Menurut sejarah dari turun-temurun itu, memang terlalu banyak cerita di situ menyimpan sampai hari ini dalam agama-agama Bunani. Ada agama Bunani itu agama-agama yang ya itu juga titik lain saja saya jelaskan, tapi kembali ke fokus lagi. Jadi menurut yang disampaikan itu cerita sejarah itu bahwa prasejarah itu bahwa Danau Tage itu danau terang, dan juga disebut dengan Danau Yukune, itu danau-danau darah begitu. Lambang itu danau darah, terus masuk lagi dibilang itu danau tempat matahari itu dia terbit, atau Tage Wawato, Tage Papa. Papa itu terang, Tage itu tempat. Begitu terus sampai dulunya disebut kayak banyak. Jadi saya tidak uraikan di situ, karena kalau saya sampaikan di situ banyak orang menganggap bahwa itu cerita mitos atau cerita nenek moyang dan lain-lain. Ya, padahal ini bukan lagi cerita-cerita itu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, saya masuk ke penjelasan. Ya, kalau masa dulu saya tidak cerita, tidak bongkar kembali, tapi kalau yang Tuhan bukakan kembali itu seperti begini, dan seperti berikut ini. Jadi yang pertama itu pada tahun 2007, 2008 itu ada tim yang mereka berjalan di dalam kargo Isme, tapi kesaksian ini saya kasih tahu oleh seorang teman saya namanya Melkias Degei. Jadi ada orang barat yang berjalan dengan dalam jalur-jalur kargo Isme itu. Mereka panggil dia, lalu dengan ada satu Bapak Yogi. Dua orang ini mereka berjalan di dalam alam roh. Jadi mereka dari Enaro Tali, tiba-tiba bisa ada di Ekomopa, bisa ada di Daya sini Tigi, Kamu, Mapia, mereka keliling tahun 2007 itu. Lalu mereka sudah jalani
Jadi mereka masuk dalam alam-alam kargo, berjalan di dalam alam-alam kargo, bisa tembus sana sini. Tapi Melkisedek dia cerita bahwa mereka mau masuk ke daerah wilayah Tage itu mereka coba dari arah Obano, kamu tidak bisa. Mereka coba dari daerah Tigi, tidak bisa. Mereka coba dari daerah arah timur, tidak bisa. Dari daerah Pania, Dana masuk ke itu tidak bisa. Baru mereka lihat dalam. Jadi Melkisedek dia cerita bahwa orang Israel satu yang jalan sama-sama mereka itu, dari mereka ini berasal dari 7 negara. Jadi dia bilang begini, orang Israel dia bilang, ini daerah Tage itu ditutup dengan kaca emas. Kaca emas, jadi tidak bisa tembus masuk. Lalu dia kasih tahu, orang Israel dia kasih tahu, itu tempat Tuhan Yesus itu ada dulu, dan Tuhan Yesus juga akan datang itu. Nanti Tuhan Yesus itu akan datang di sini, di tempat ini, di Tage ini. Dia kasih tahu, nanti dia datang di tempat ini, baru seluruh manusia itu akan kumpul di sini. Jadi lalu dia kasih tahu itu, baru dia orang Israel dia bilang begini, seluruh dunia, di Yerusalem kah, di Amerika kah, di Roma kah, di Eropa kah, itu bisa kami tembus dengan jalan-jalan jalur kargoisme, jalur maskapai, jalur alam kubur, jalur jalan binatang air, jalur kargoisme. Tetapi untuk masuk ke daerah satu ini tidak bisa. Itu orang Israel satu dia bicara begitu. Sampai Dege ini dia kasih tahu ke saya tahun 2007. Lalu Dege ini dia pergi di Tage sana, dia kawin dengan orang Tage, tinggal sampai hari ini ada di sana. Jadi itu perjalanan pertama tahun 2007 bahwa wilayah Tage itu ditutup dengan kaca emas. Itu yang pertama. Yang kedua tahun 2009 itu ada haji satu, dia Pilome. Haji Pilome ini kiai sekarang ke haji kah. Waktu kami mau pergi berdoa, dia datang ikut kami, itu tahun 2009. Lalu dia kasih tahu, dia cerita, dia bilang begini, teman-teman saya itu dari luar Papua, dari orang-orang Islam yang garis-garis Rado mau masuk ke daerah Me ini, terutama juga daerah Tage itu tidak bisa, dia bilang. Mereka tidak bisa masuk ke dalam, kalau mereka jadi umpamanya jadi binatang, jadi setan, jadi apa, baru masuk itu tidak bisa. Mereka harus jadi manusia biasa baru masuk. Kalau mereka mengikuti jalan-jalan lain itu tidak bisa. Jadi mungkin ada yang pele di dalam kah, ada kaca kah, dia kasih tahu begitu. Itu orang kedua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, saya tidak akan cerita apa yang cerita turun-temurun karena yang ada di sejarah kami di daerah Tage. Karena nanti orang anggap itu cerita mitos atau cerita yang cerita mitos, cerita dongeng. Kan anggap banyak manusia itu begitu. Padahal mereka sendiri belum tanya apa yang sekarang kami sedang sampaikan dalam channel ini. Mereka sendiri belum berdoa, tanya, minta petunjuk kepada Tuhan. Apakah yang mereka sedang sampaikan itu seperti yang tertulis firman Tuhan atau tidak, kan harus berdoa. Karena ini perkara-perkara rohani. Baik, saya kembali lagi ke lautan kaca. Haleluya. Ya, setelah itu dua perkara ini terjadi. Tahun 2007 itu didatangi oleh Hendrik Welang dari Israel. Dia khotbah di Narotali, Dogiai, Monemani dan juga Ogete. Haleluya. Lalu Tuhan beritahu kami bahwa itu tahun penggenapan bom waktu sudah masuk, sehingga pertemuan pertama kali orang dari Tage ini, Martin Tekege dengan Hendrik Welang itu tanda bahwa perdamaian karena bom waktu sudah masuk untuk membongkar rahasia-rahasia di sini. Itu yang ketiga. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, ini saya bicara hanya dari luar saja. Berikutnya itu tahun 2000 tahun 2009, 10 itu Bapak memberitahukan bahwa danau Tage itu danau Katulistiwa. Tuhan bilang begitu, danau Katulistiwa. Dalam bahasa roh itu jika dekais itu adalah lintasan-lintasan peristiwa. Dia mengikuti garis Katulistiwa dari timur ke barat, menggenapi firman Tuhan di Matius 24, 27, 28 itu. Tuhan bilang begitu. 28 itu adalah yang
di mana ada bangkai berkembur nasar itu di situ. Di atas danau Tage itu tertulis di KDKS. Jadi Tuhan bilang semua lintasan peristiwa Alkitab itu tidak terjadi di sini. Lalu Bapak lanjutkan dengan bahasa roh itu mori-mori Kristen, artinya tempat Yesua lahir, tempat Yesua memberitakan kebenaran, tempat Yesua itu dia menumpahkan darahnya di mati di atas kayak itu di Miyatare, di atas bumi untuk menebus dosa umat manusia. Setelah itu dia hidup, dia naik ke surga, baru dia akan kembali lagi ke tempat yang sama. Itu mori-mori Kristen. Bapak itu artinya begitu. Tuhan bilang Tuhan memberitahukannya. Lalu itu jika the case. Lalu Bapak bilang juga itu pernah Bapak beritahukan bahwa Waisken itu artinya itu tempat keajaiban itu terjadi. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus, ya tempat keajaiban itu terjadi. Waisken. Jadi dulu bangsa Israel itu Yakob punya tangga yang dia lihat sampai ke surga itu di sini sudah Tuhan bilang. Peristiwa kejadian Alkitab juga itu kejadian dan lain itu semua terjadi di sini. Penciptaan semesta alam termasuk juga dengan Tuhan menciptakan matahari di situ, di tempat yang di sini. Jadi dari itu dari yang keenam, yang ketujuh itu hamba Tuhan Rick Reading dari Yerusalem. Setelah saya kirim 2 buku ke Yerusalem kayak sama Rick Reading, lalu di sana dia uji buku itu, lalu Tuhan memberitahukan dia bahwa akan penghakim akan menggoncang dari bumi. Serdadu Tuhan akan datang dari tempat bayi dilahirkan di tempat rai matahari. Kami cari tahu rai matahari itu di mana. Tuhan bilang di Tare sini ada satu batu namanya Pobo. Dari situ Yahweh berdiri baru ciptakan matahari dan bulan. Saudara-saudara terkasih, ini dia masih kembali kepada penciptaan semesta. Lalu Tuhan bilang itu danau Tage itu surga itu danau Katulistiwa. Lalu gunung Deya di sebelah itu Tuhan bilang gunung yang pertama atau Cakrawala yang pertama Tuhan ciptakan itu dari situ. Tapi pancangan air itu pertama juga mata airnya memang dari situ. Dia dari situ mata air ini. Firdaus itu dari situ. Lalu dari situ dia pipanya dia keluar ke Bumai Peku, dari situ dia punya pipanya dia keluar ke Raja Empat sana. Dari Raja Empat itu yang ada penyaringan. Satu menjadi air asin dan satu menjadi air tawar. Tetapi dia punya titik pancang itu ada di Pasifik, di Biak Utara sana. Jadi laut kaca itu dari Biak Utara dia lari ke laut kaca di Nabire, di pintu kaca emas di Nabire, lalu dia tembus di Danau Tigi. Ya, Danau Tigi. Tapi dia punya lautan kaca itu sendiri, itu air laut kaca itu sendiri itu sudah tempat bumi dia bagi air pusatnya itu juga di situ. Di Danau Tage ini. Saudara-saudara terkasih. Ini dia kembali kepada sekarang tadi ada kitab Wahyu yang kita baca 4 ayat 6 sampai dengan 9 dan 15 ayat 2 ini kita baca di situ tadi. Kenapa di Wahyu ini dia kembali menjelaskan tentang laut kaca emas. Laut kaca emas itu. Haleluya. Waktu tahun 2002 itu Bapak suruh ada anak-anak kami, ada anak kami 5 orang. Bapak bilang pergi baptis di tempat yang Yesus pernah baptis di sana. Waktu anak-anak ini dibaptis di sana, mereka lihat itu, setelah mereka naik ke mata rohani terbuka anak-anak ini. Lalu mereka lihat, laut kaca, pintu laut kaca itu, pintu masuknya ada di sini, di tempat yang Yesus pernah baptis ini. Dong mulai lihat di situ. Haleluya. Lalu pas ketemu lagi dengan Melkias Dege itu, dengan Anani dia bicara banyak tentang peristiwa Alkitab yang terjadi di daerah Tage di Mia. Melkias Dege dengan kepala desa ini mereka juga heran-heran. Bahkan anak kecil tidak tahu apa mereka bisa bongkar rahasia di sini dan itu benar semua. Haleluya. Saudara, itu tahun 2022. Ya. Terus mulai kemarin kami dalam ibadah di hari Minggu di foto di atas di tempat ibadah kami. Ya, itu ada seorang hamba Tuhan, dia lihat bahwa di tagai di situ itu ada kaca itu kaca emas berkilau-kilau.
Lalu kaca emas itu dia ada di situ. Terus ada tangan dari lumut, tangan-tangan maut dari lumut itu. Dia mau sentuh kaca itu tidak bisa. Tapi karena dia berani sentuh, langsung kaca itu, kaca emas itu, langsung dia hancurkan itu. Tangan berlumut itu dia kasih hancur, dia bakar habis. Dia bakar habis, dia kasih tahu begitu, dia lihat penglihatan begitu. Begini, tiba-tiba ada hamba Tuhan yang laki-laki sebelah lagi, dia lihat penglihatan lagi. Dia bilang begini, dari batas antara Deyai sana dengan Kali Yawe sini, itu di situ itu ada macam kaca. Jadi kami tadi waktu ibadah itu kami semua ada dalam macam kaca di situ. Baru kita di depan kaca itu kaca emas. Jadi kita bercermin di situ, kita berkaca di situ, dia bilang. Haleluya. Kita bercermin berkaca di situ. Lalu kaca ini dia ada dekat sekitar danau Tagle di bawah sini. Tapi dari situ dia lihat begini, dari tempat kami ibadah itu ke surga itu ada tangga yang naik ke atas. Dia kasih tahu, dan itu sudah terbentuk, dia bilang. Dia kasih tahu, dia bersaksi seperti itu. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, saya jelaskan di situ. Manusia pertama itu kan manusia kaca emas. Tidak ada dosa, tidak ada noda, karena mereka itu hidup seperti Taman Eden, dan memang mereka sudah melakukan 10 perintah Yahweh. Saya jelaskan waktu itu kemarin. Jadi firman yang telah menjadi manusia itu Yesuha. Itu dia sebagai kaca emas yang murni. Emas tuleng yang murni. Saya jelaskan seperti ini. Siapa yang datang dan menentu tempat yang kudus, itu tetap akan hancur, akan tetap hancur. Lalu saya jelaskan tentang itu. Lalu saya pulang, kami berdoa tadi pagi, bukan kemarin sore berdoa, baru Bapak bilang begini. Saya tanya, itu kaca ya, Tuhan perlihatkan kaca emas itu apa, baru Tuhan bilang begini. Engkau tahu maksudku, aku tahu, engkau tahu maksud aku, dan aku juga tahu maksud kamu. Jadi beritahukan bahwa tempat itu adalah tempat kudus. Tempat itu adalah tempat kelahiranku, tempat tanda tumpah darahku. Tempat darahku dicurahkan untuk menebus umat manusia. Bapak beritahukan begitu, dan segera beritahukan. Supaya jangan orang datang berbuat penyembahan berhala dan melakukan 10 perintah Yahweh. Itu masuk di tempat itu dan masuk di tempat itu. Bapak beritahukan seperti itu. Lalu kami berdoa lagi masuk, Bapak menjelaskan tentang, banyak menjelaskan tentang perkara-perkara tentang tempat kudus itu. Ya, saudara-saudara terkasih, lalu sampai tadi pagi baru kami berdoa lagi, teman doa kami yang lain berdoa lagi tadi pagi, baru Tuhan bilang begini, sudah banyak tahu tentang rahasia di situ, sudah dibuka dari tahun 2007 sampai sekarang. Sudah banyak tahu, sudah maksud Tuhan sudah tahu semua. Tuhan bilang begitu tadi pagi. Berdoa. Kami masuk berdoa lagi, begini ikuti, berdoa lagi begini. Tuhan perlihatkan bahwa itu daerah wilayah Tage itu dari ukuran di sana ada danau tulis Gunung Cakrawala, Gunung Deyai, di sebelah itu ada Kali Yawe, sebelah ini ada Gunung Gakuga, Koboy Dimi, bukan Gakuga, terus Waga di atas itu Otikai, Kagai Bodoba, di sebelah itu Kali Yawe, Danau Pania, batas itu di tengah itu, di situ itu Bapak perlihatkan dalam roh itu ada kaca emas yang tebalnya itu 10 meter kali 10 meter. 10 meter kali 10 meter itu panjang, tebal sekali kaca itu. Tapi di dalam itu bisa lihat transparan. Saudara-saudara terkasih. Lalu kami tanya, apa itu ada 10 kali 10 tebalnya di dalam, baru itu dilindungi. Tuhan bilang begini, itu aku melindungi tempatku, bukan baru. Itu dari sejak kejadian Adam dan Hawa sampai sekarang. Jadi Taman Eden, tempat peristiwa itu dilindungi oleh Tuhan di dalam roh. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Bapak bilang begitu. Jadi di bawahnya itu adalah pada batu dasar bumi, di bawahnya itu ada Taman Eden itu ada di rahim bumi Papua di bawahnya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai. Lalu kami tanya, 10 kali 10 itu maksudnya apa tebal kaca itu? Tuhan bilang begini,
Itu 10 kali 10 itu hukum kesempurnaan bagi seorang manusia. Hukum kesempurnaan bagi seorang manusia. Seorang manusia itu mulai dari 10 perintah Yahweh yang diambil oleh Musa di Bobai Bosina, di atas gunung Bobai Bosina di Tare situ, diambil 10 perintah Yahweh itu harus dilakukan oleh semua manusia. Hukum itu, karena itu hukum yang sempurna, hukum yang kudus. Yang pertama Tuhan kasih tahu begitu. Yang kedua itu hukum yang sempurna itu, kalau orang sudah jatuh dalam pelanggaran hukum Taurat 5 buku Musa maupun terutama 10 perintah Yahweh yang sempurna itu, berarti untuk orang itu dia kembali kepada, untuk disucikan itu harus kembali kepada darah Yesua. Darah Yesua yang ditumpahkan ditaruh di sini, ditaruh di daerah tempat tanda tumpah darah Yesua, ditaruh di sini. Orang berseru akan darah Yesua yang mengalir dengan berbicara dan mengalir dengan diam-diam. Melalui percaya Yesua, baptis air, pelepasan, baptis air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus. Jadi ada pengakuan dosa. Seperti itu Bapak beritahukan. Jadi dia jelaskan. Makanya ada nyanyian tadi Wahyu 15 itu nyanyian Musa dan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Nyanyian Musa dan nyanyian anak domba itu kan nyanyian Yesua. Nyanyian apa yang dimuatan nyanyian dari Musa itu apa? Dulu firman Tuhan itu disampaikan melalui nyanyian, saudara-saudara terkasih. Dalam agama Bunani itu artinya nyanyian hitam, nyanyian mesianik hitam. Yang diteruskan secara turun-temurun melalui ungkapan nyanyian. Dulu firman Tuhan itu disampaikan melalui nyanyian secara lisan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Masih Adonai, nanti Alkitab itu dibawa dari Papua ke Ethiopia. Dari Ethiopia baru mereka bukukan 88 buku yang sekarang ada di Ethiopia itu, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Dan itu semua hikmat Tuhan. Jadi pokoknya kamu ikuti saja apa yang Tuhan sedang bukakan. Kami juga sedang ikuti apa yang Tuhan sedang bukakan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua. Lalu itu tadi berhubungan dengan 10 kali 10. Sekitar setelapak tangan itu lebarnya. Artinya yang ditulis di perjanjian lama itu tentang itu seumur hidup, selagi hidup di bumi ini sudah percaya Yesua harus melakukan 10 perintah Yahweh. Karena kalau kita sudah melakukan 10 perintah, ukuran untuk menuju manusia kesempurnaan pakai tubuh kemuliaan pengangkatan hidup-hidup itu harus lakukan 10 perintah Yahweh. Jadi setiap hamba Tuhan harus periksa, saya ada lakukan atau ada. Contohnya, ada bilang kami persekutuan, tapi kalau dia terus menyembah berhala, berarti bagian hukum yang berat, yang terutama hukum yang berat itu janganlah ilah lain di hadapanku, dia sudah lakukan. Dan ini berdosa yang berat yang Tuhan tulis di nomor 1 dalam 10 perintah Yahweh. Yang berikutnya, di dalam 10 perintah Yahweh kalau disuruh lakukan ibadah sabat, ya harus lakukan. Orang tidak melakukan ibadah sabat, bilang saya ini hamba Tuhan dipakai Tuhan, tapi kalau kau tidak lakukan ibadah sabat, itu kok ada salah satu. Jadi harus lakukan ibadah sabat. Bapak tadi bilang begitu, jadi harus semua dilakukan supaya orang itu masuk memakai tubuh kemuliaan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Masih Adonai, lalu kalau kamu tidak melakukan itu, berdoa minta ampun supaya darah Yesua menyucikan kembali. Iya, saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Mas, ini perkara-perkara di depan takhta Tuhan, dia dalam dimensi roh di depan laut kaca emas, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Selanjutnya, sekitar setelapak tangan itu bercerita, telapak tangan bercerita itu umur manusia. Sepanjang kita hidup di bumi, saya lagi hidup di bumi. Haleluya. Berikutnya itu 10 asta. Itu sama dengan 4,5 meter. Luar biasa itu dia punya tebalnya itu. Ya, kita kelilingnya 30 asta. 30 itu bercerita tentang mulai dari pelayanan 30 ganda sampai dengan 60 ganda lari ke 100 ganda. Menjadi hamba-hamba Tuhan, imam kaum imamat rajani dan memiliki 5 jawatan 9 karunia. Itu hamba-hamba Tuhan itu harus orangnya suci, kudus. Orangnya harus suci, kudus.
memiliki Roh Kudus, Suci Kudus yang menjadi layak di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan, sekaligus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, sesuai dengan Yohanes 4 ayat yang ke-23, 24, 22, 23, penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, itu di situ itu dan 30 asta atau 13,5 meter. Kedalaman 5 asta. Kedalaman 5 asta itu berarti itu menyatakan bahwa harus banyak tenggelam dalam firman Tuhan. 5 jawatan, angka 5 juga bercerita tentang 5 jawatan. Mereka memiliki jawatan-jawatan. Mereka menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Di takhta Tuhan ada 4 malaikat. Ada 4 makhluk di situ. Apa 4 makhluk itu apa? 4 Injil. Injil Matius, Markus, Lukas. 4 Injil ada di situ. 4 Injil ini dia terjadi lintasan peristiwanya di tempat yang nanti namanya daerah, jika di sini atau garis Katulistiwa di Tare ini. Tare, Paniai, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Mewo di Papua. Saudara-saudara terkasih Indonesia. Saudara-saudara terkasih Bapak, ya, ini beberapa rahasia yang Bapak bukakan kepada kami, yang kami sampaikan. Berikutnya, Bapak memberitahukan larangan-larangan. Haleluya. Yang pertama itu ya kita sebagai orang Kristen yang baik, orang asli yang ada di sana, Tekele, Yau, Tatoro, Mote, Keia, dan lain-lain juga yang lain-lain, dan orang di daerah Mewo, juga orang Papua seluruhnya, bahkan orang-orang percaya sedunia, ya harus melakukan 10 perintah Yahweh. Khusus di wilayah ini, untuk masuk ke wilayah ini, Bapak tadi beritahukan bahwa kemarin dan tadi juga beritahukan bahwa jangan pergi berhala di situ, karena nanti laut kaca itu nanti dia berubah menjadi api. Kalau sudah menjadi api, tanda itu Tuhan marah. Tuhan marah. Jadi saudara-saudara terkasih, itu terjadi waktu kemarin kami ibadah di sana. Itu ada hamba Tuhan satu yang dia kepala ini pusing. Kami berdoa tanya, Tuhan itu kenapa begini? Memang dia ada kekuatan alam yang sedang dimain oleh orang lain dari daerah Timika sana. Tapi kemarin kami berdoa kasih patah barang itu semua. Dan lalu saya suruh mengaku, kau pilih darah binatang atau darah Yesua? Baru dia bilang, saya pilih darah Yesua. Tuhan pada saat ini dia pilih darah Yesua. Dengan demikian ampuni dosa-dosanya dan benarkan dia dengan darah-Mu yang kudus. Sudah, dia mengalami pemulihan. Itu yang Tuhan bilang, ini tanda saja Tuhan bilang. Jadi sekarang kau persekutuan doa dari Paniai sekeliling Paniai sana, atau ada di wilayah Taga di situ, atau kau orang dari Daya sini Paniai Doglia, kamu kalau kau masuk dengan cara mau berhala, bawa babi, bawa ini di sana, baru kau bakar-bakar di situ, atau kau persembahkan, itu bahaya. Nanti malaikat sudah jaga. Ini bahaya karena ini kami sudah berdoa dari tahun 2007 sampai sekarang. Ini penyelesaian dosa itu bukan main-main. Kami tidak main-main. Ini saya beritahukan supaya ini harus jaga. Ini saya kasih tahu supaya untuk keselamatan juga untuk mereka, supaya tidak boleh ada lagi orang bawa. Ada banyak pejabat yang pergi wisata di sana, baru bawa bakar-bakar ayam, itu berhenti. Kalau kamu mau masuk di wilayah Taga itu, kamu berdoa tidak apa-apa. Kalau masuk dengan cara itu tidak boleh. Itu Tuhan kasih tahu. Ini saya kasih tahu, saya beritahukan. Yang berikutnya itu khusus untuk orang-orang yang persekutu, mengaku persekutu diri tapi biasa jalan dengan potong-potong ayam, darah binatang, baik itu dari kelompok-kelompok, itu harus segera berhenti. Tadi waktu kami berdoa itu tentang rahasia yang kemarin mereka lihat itu, apa, tangan daripada lumut. Tangan daripada lumut itu kami kejar cari tahu itu tangan itu. Tahu Tuhan bilang begini, tangan itu ada sejak zaman dulu. Ada sejak manusia Adam dan Hawa itu, mereka mulai menyembah kepada alam itu dia mulai terjadi sampai sekarang. Pada zaman-zaman dulu sampai dengan sekarang dong bakar-bakar ayam, potong babi dan lain-lain, darahnya ditumpahkan ke tanah untuk semadi, bardong waita-waita. Itu sudah Tuhan bilang, itu yang alam ini yang bikin. Ini yang bikin sampai Tuhan selalu marah. Sehingga banyak kematian di atas suku Me, di atas orang daerah Me ini. Itu jangan sangka sih sana, karena banyak orang sedang menyakiti Tuhan. Nah, itu Tuhan bilang begitu. Lalu kami kejar dia punya tempatnya, posisinya. Baru Tuhan bilang, posisi itu dia ada di Bomau 3 di atas ini. Baru itu yang Tuhan berbicara lewat Muliawan, pendeta karismatik Papua. Semua rahasia akan dibongkar dari
neraka dibongkar dari wagete dari Bomou. Jadi Bomou yang sekarang gerakan itu waktu misionaris pertama masuk dulu itu ada gerakan yang dibangun oleh Sakayus Pakage, Jordan Pakage, dan juga ada yang dibangun oleh Karel Gobai. Gerakan Kargoisme itu mereka ambil kembali dari dulu itu punya, karena itu penyembahan kepada alam, itu yang menyakiti sehingga banyak orang dari daerah orang Mei itu banyak orang mati karena mereka sudah lari ke penyembahan dengan cara membunuh-bunuh ini. Tadi waktu kami berdoa itu dia punya kekuatan dan dia punya panglimanya, rajanya sudah dibakar, dia punya kekuatan yang dia punya patok apa itu kepala batunya itu, markasnya semua tadi sudah Tuhan bakar, sudah hancurkan. Saudara-saudara terkasih, dosa yang paling berat di hadapan Tuhan dalam 10 perintah Yahweh adalah jangan ada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, bahkan mengorbankan darah binatang untuk menyembah dia. Itu dosa yang paling berat, sehingga itu yang menghancurkan Taman Edeng. Itu yang dosa yang paling berat, sehingga dalam 10 perintah Yahweh itu Bapak tulis di atas ini. Yang pertama dengan tangannya sendiri itu Bapak tulis tentang itu. Jangan ada, itu nomor 1 karena itu berat di hadapan Tuhan, saudara-saudara terkasih.